Kembali lagi dan selamat datang di obrolan tanpa arah karena kita ada di Rantang Rapat Kentang. Oke, jadi gue hari ini videonya berbeda sama yang biasanya. Ya, betul. Karena gue punya format baru, jadi eh, Apa tuh? format kita tuh gue mau ngelempar satu topik. Jadi tugas kita itu untuk membahas ini, tapi nggak dalam satu kubu. Oke. Jadi ada pro sama kontranya. Jadi gimana? Lu mau apa? Pro atau kontra nih kira-kira? Oke, gua pro kali ya. Serius, pro, bener. Bener gak? Ya udah apa aja dah, gua lihat dulu penjelasannya. Gua bakal dengerin dulu apa pertanyaan yang lu lempar ke gua dan gua akan mencoba menganalisa itu semua menurut gua masuk akal atau enggak. Oke, kita kayaknya topiknya yang deket-deket aja sama kita ya. Topiknya itu parkir liar. Wah, cukup merasakan ya. Iya lumayan. Gimana nih? Pro kontranya mau milih apa ditentuin pakai sweet? Sweet aja lah, sweet sweet ya. Yang menang apa? Pro apa kontra? Yang menang kontra. Oke, sweet apa? Sweet biasa aja, sweet biasa. Sweet Indonesia. Pakai telunjuk ya. Oke. Pakai jari, pakai jari. Ya, satu, Dua. dua, tiga. Biasa. Sorry, sorry. sorry. Gue lupa. Bodoh. Ya, ulang. Satu, dua, tiga. Nah, menang gua. Berarti gua pro ya? Gua berarti kontra ya? Iya, berarti gua kontra ya. Berarti setuju dong gua. Iya, berarti lu setuju parkir liar. Enggak lah, yang menang pro lah. Iya, pro ya. Oke. Menang kontra lah, nggak apa-apa lah. Berarti lu kontra. Berarti gua setuju ya. Jas, berarti gua pro parkir liar ya. Yang penting kan kita menjelaskannya masuk akal ya. Jadi sebagai seorang pro, menurut gua parkir liar tuh oke-oke aja karena buat gua yang kalau misalkan ke tempat rekreasi gitu ya. Kadang kan parkirannya penuh gitu. Terus kadang jauh juga kan. Nah, parkir liar tuh cukup membantu, Cok. Untuk orang-orang kayak gua. Menurut lu gimana? Ya iya sih, cukup membantu. Cuman kadang nembak harganya gak masuk akal cuy. Lah, kan sesuai sama kebutuhan. Kan nggak ada tempat lagi. Ya iya, cuman kan seenggaknya ya standar lah. Soalnya gue punya pengalaman. Apa? Jadi waktu itu gue pernah ke wisata salah satu daerah lah. Oke. Gue main ke tempat wisata itu, lu tahu parkirnya berapa? Berapa? Satu motor 10.000. Nah, menurut lu masuk akal apa enggak itu? Sedangkan di pasar aja kadang bintanya 2.000, 3.000. Masa lu bandingin sama pasar sih? Nggak Ya bisa enggak, lah. maksudnya tuh kayak menurut gue kemahalan sih cuy. Kan lihat konteksnya dulu. Itu tempat rekreasinya itu kayak gimana? Coba. Dia yang Ya, alam apa? malam. Terus itu tuh parkirnya di dalam apa liar? Di dalam. Dalam dong. Iya. Itu nggak liar dong. Sebenarnya, Tapi kenapa? Kalau kontra setuju kan? Kontra nggak. Kalau kontra lu nggak setuju. Bukan yang setuju kontra. Dua yang setuju. Gimana coba ulang pertanyaannya? Iya, kan gua setuju nih. Gue sebagai orang yang setuju sama parkir liar, gue menganggap parkir liar tuh cukup membantu untuk orang-orang yang nggak mau ribet nyari parkiran. Oke, sebenarnya kalau menurut gue ya parkir liar itu sebenarnya sedikit ada resiko juga cuy. Apa tuh? Bisa kehilangan motor, dia nggak bakal tanggung jawab. Maksudnya kita juga nggak ada bukti karcis parkirnya. Walaupun emang lebih simpel ya, tinggal taruh aja. Cuman menurut gue sih kayak sedikit berisiko aja sih kalau parkir liar itu. Iya sih. Tapi kan kalau misalkan
misalkan parkir liar nih, terus motor kita hilang nggak diganti kan. Nah, Tapi kan parkiran resmi juga nggak akan diganti motor kalau hilang. seenggaknya kan dia pasti punya CCTV kan. Kita bisa mengecek juga gitu loh. Seenggaknya ada pengawasan lebih lah. Ah, Karena tempatnya resmi juga kan. Seenggaknya kita bisa mengajukan, kita bisa memberikan apa namanya kayak minta penjelasannya, minta cek CCTV atau gimana. Kalau parkir liar kan tinggal asal naro, ya kan, nggak ada pengawasan lebih. Nah, kalau hilang kan ya udah langsung hilang gitu loh. Menurut gua kayak kalau parkir resmi kan ada CCTV nih. Ternyata yang ngambil ini nih, ya kan bisa kita cari orangnya, begitu maksud gua. ya, tapi kan menurut gua itu sebanding lah sama kemudahan yang didapat lah. Karena kan dibandingkan lu parkir yang resmi kan kadang juga emang jauh, terus juga kan kadang rebutan gak dapet parkir ya. Pun kalau misalkan hilang susah banget ngebela tukang parkir. Mikir keras gua ngebela tuh. Kan kalau misalkan motor hilang kan itu sebanding lah sama kemudahan yang didapat karena kan Ya gak sebanding cuy, motor hilang. Gimana lu? Motor harganya belasan juta, kita bayar parkir 5.000 gak sebanding. Gak setuju gua. Gila lu ya. sekarang gini aja deh. Gimana? Misalkan lu datang ke konser misalkan penuh nih, rame nih, yang parkiran resmi udah pasti nggak muat karena kan penuh kan. Lu pilih parkir liar kan apa tetap maksain yang resmi? Gue naik busway, gue gak mau motor karena gue udah tahu resikonya. Gak mungkin lu naik nggak mungkin Transjakarta lu naik, nggak mungkin motor lah pasti cok. Kalau konser pasti lu pakai motor, nggak mungkin naik transportasi umum karena Tapi macet sorry banget cuy, gue kan. potong sebelumnya cuy. Apa kenapa? Gue tuh gak suka nonton konser-konser kayak gitu. Jadi lu bandingin ke tempat lain aja dah, karena gue gak suka nonton konser. Misalkan kayak apa ya? Misalkan kayak ke mall lah, ke mall. Nah, kadang kan parkiran mall tuh jauh kan dari parkiran motor tuh jauh dari mallnya. Iya dong. Lu ke mall mana dah yang parkirannya deket dah? Mangar Ah, deket cuy, resmi lagi. Karena terus juga sebelumnya gue gak pernah ngeliat parkir liar juga dah. Apa gue gak ngeliat atau gimana ya? Jadi banyak cuy. Nggak tahu ya, cuman gue masuknya resmi sih. Gue masuk ke dalam. Nah, cuman kan Nah, kalau resmi kan gak terlalu fleksibel ya. Karena kalau masuk tuh harus ada harus ada surat-suratnya. biasanya sih pengecekan sih setiap keluar. Nah, Terus juga ada biaya per jamnya, oke. ya kan? Nah, Parkir liar mah lebih murah. ya menurut gue sih itu sebenarnya ya bukan jadi alasan ya, karena menurut gue kayak lu surat-surat itu penting dalam berkendara cuy. Lu kalau nanya kayak gitu sebenarnya gak masuk akal. Karena saat berkendara ya lu harus punya SIM, surat-surat komplit, STNK komplit, pajak gak mati. Ya harusnya begitu sih menurut gua. Jadi jadi gimana? Jadi sebenarnya menurut gue hitung per jam itu ya masih oke gitu loh selagi aman. Misalkan lu parkir liar nih 10 jam, ya kan? Nggak mungkin juga lu ngasih 2.000. Pasti dia minta lebih. Terus juga belum lagi nggak ada ini namanya kayak pengawasan garansi mah kayaknya kalau setiap motor itu ya nggak tahu lah ya mau resmimu itu ya. Cuman menurut gua kalau lu parkir liar nggak mungkin nih lu dalam waktu lama cuman bayar sekitar 2.000. Nah sedangkan di resmi itu dihitungnya per jam itu 2.000 kan. Nah Di mana per jam 2000? di setiap mall di KTM gue sejamnya 2.000. Di KTM 2.000 kalau nggak salah 2.000 ya. Setahu gue 2.000. Ya kalau gue salah dikoreksi. Cuman terakhir gue kayak kalau nggak salah 2.000 ya. Nah jadi tuh kalau menurut gue kalau jangka waktu lama lebih baik tuh di resmi karena pengawasannya lebih cuy. Kita ada CCTV. Nah sedangkan kalau parkir liar ya banyak orang yang berdatangan terus juga namanya pengawasnya itu kayak ya udah gitu loh. Ya nggak tahu juga. Cuman menurut gue sih ya gue nggak setuju aja. Lebih baik gue parkir resmi
berjam-jam bayar sekian daripada nanti ada kerugian yang lebih besar yang gua dapat. Berarti kalau misalkan parkirnya sebentar, lu setuju dong untuk parkir liar? Ya enggak lah, resmi juga murah 2.000 nggak nyampe sejam. Enggak kan, kalau misalkan nih ada tempat, kalau resmi itu parkirnya sekitar 3.000 atau 5.000-an. Ya, Kalau liar cuma 2.000-an. Sementara kita paling ya parkir cuma 10 menit, 15 menit. Lu milih liar apa resmi? resmi tetap gua cuy. Resmi gua tetap pilih resmi. Lebih baik gua ngeluarin uang lebih. Yang penting aman, semuanya aman. Contohnya nih, kalau lu parkir liar, misalkan lu keluar nih, keluar motor, nggak mungkin ditanyain STNK, tinggal bawa-bawa aja. Nah, sedangkan kalau misalkan orang lain yang bawa motor lu, Lah kalau parkir liar kan tetap dapat ini nomornya, iya. nomor kartisnya dapat. Nggak tahu ya. Dah. Emang iya dapet. Dapat. Gue langsung kata lu langsung naro tadi. Naruh enggak kan, kalau naruh motor maksudnya nggak perlu surat-surat apa-apa gitu. Setahu gue tuh yang parkir resmi doang yang dapat karena dia ada surat-surat tertentu kayak parkir motor harganya sekian. Maksud gue kayaknya parkir liar tinggal naro dah. Contohnya kayak lu parkir di Indomaret. Emang ada suratnya? Ya kan kalau Indomaret mah jelas lah. Itu namanya kelihatan parkir lah. apa? Gue tanya. Liar. Iya udah, ada nggak suratnya? Ya, itu kan lah. Nah, sekarang kita keluar dari topik ini ya. Menurut gua di tengah susahnya mencari pekerjaan, tukang parkir liar ya nggak apa-apa. Karena kan mereka nyari uang untuk keluarga. Oke, tujuannya mencari uang untuk keluarga, ya kan? Dengan Ya. cara parkir. Cuman bisa ngejamin nggak? Kenapa nggak dijadikan tukang parkir aja gitu loh? Dikasih lahan. Misalkan dia punya lahan. Terus juga kan parkir liar kan belum tentu itu lahan dia, Ya. ya kan? Asal parkir-parkir aja yang harusnya parkir gratis. Kadang banyak tuh yang parkir gratis dipintain juga. Ada yang kayak gitu. Ya sekarang gini, kalau misalkan parkir gratis, misalkan di Indomaret parkir gratis kan, berarti kan nggak ada yang menjamin keamanan kendaraan kita dong. Ya. Sementara kalau ada tukang parkirnya, seenggaknya sedikit lebih aman. Ayo. Nggak ada yang tahu cuy sebenarnya. Aman enggak aman banyak hilangan juga. Ya seenggaknya sedikit lebih aman daripada nggak ada orang yang jaga sama sekali. Ya kan seenggaknya Indomaret itu masih terpantau lah. Terus juga ada CCTV yang mantau 24 jam kalau menurut gua. Jadi itu tersorot terus. Ya aman kalau menurut gua mah. Karena itu kan di Indomaret kan waktunya sebentar doang kita belanja. Nggak mungkin nyampe 1 jam, 30 menit juga kita nggak mungkin. Ya siapa tahu. Kan nggak ada yang tahu, nggak kelihatan. Tidur di Indomaret. Kan kaca Indomaret burem. Ayo. Ketutupan ini. Tempat es krim. Berapa menit? 21. 21. Sekarang kita tukeran. Gue yang kontra, lu yang pro. Mampus. Oke. Lu parkir liar gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Lu gak resmi, apa pembelaan lu? Ya tadi lu bilang katanya mencari rezeki di mana aja. Bego. Ya kan gue sekarang kontra. Selagi dia jujur mah ya parkir nih, gue sebagai parkir liar nih, gue orangnya jujur nih, itu jadi pahala gue jagain motor lu, nggak ada yang haram kecuali lu ngambil tuh baru itu haram. Ya udah lu sebut gue jawab. Ya kan dia parkir liar, itu lahan orang. Berarti ngambil hak punya orang dong. Ya udah lu mau parkir di mana, tengah jalan? Lah gue gak peduli. Lah lu mengambil hak orang, lu kalau parkir tengah jalan lu bikin macet. Ya kenapa gue parkir tengah jalan? Ya kan kau udah izin juga yang punya lahan. Siapa yang punya lahan? Orang lah. Lalu punya lahan ngapain megang parkir, goblok? Gue izin sama orang yang punya lahan, bukan gue yang punya lahan. Kalau gitu bukan liar namanya, gila. Ya udah apa? Punya lahan bukan liar. Gue bukan punya lahan, gue izin namanya. Ya maksudnya berarti lu punya tempat kerja itu termasuknya, berarti nggak liar. Ya udah. Kita tuh nyari uang tuh salah. Kita nggak boleh ngambil hak orang lain. Dosa, cok. Oke. Jadi lu menurut lu lebih ini, kalau lu kepepet. Kepepet gimana?
Misalkan nih ya, Ah. yang hajatan nih. Ya. Parkir penuh, nah lu mau parkir di mana? Terus ada orang, udah mas parkir sini aja. Kok hajatan penuh? Ya ada aja kalau lu di gangan pasti lu rasain Ya udah. Lah, kagak mungkin lah, Cok. Karena kan gini, kalau nikah di gangan kan pasti udah ada RT yang ngatur tempat parkirnya di mana, tamu di mana, ya kan? Ya kalau undangannya banyak cuy, nggak mungkin gangan kecil lu tampung tuh 100 motor muat. Ya lu nikah di gangan berapa orang anjing? 1.000 orang. Ya nggak 1000 orang. Ya kan maksud gua, Ya udah gimana maksud. kalau misalkan tamunya banyak juga kan gak mungkin dalam satu waktu. Terus nih, oke, udah bilang parkir liar kan bisa di mana aja kan. Nah itu menurut gue cukup membantu kayak misalkan di pertikungan. Harusnya tuh jangan dikasih tugas digaji gitu sama pemerintah. Karena itu sangat iya. membantu untuk mencegah kecelakaan. Menjaga putaran gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan nih di banyak tuh yang diberi tuh banyak tikungan tuh banyak mobil-mobil gede. Itu kalau nggak ada tukang parkir liar, itu nggak aman cuy. Nggak ada yang sabaran, orang nggak ada yang sabaran pasti. Nah, ada parkir liar di situ. Oke mas, stop dulu. Jadi kita bisa bergantian. Menurut gue tuh membantu. Iya, Apa? Lu mau ngomong apa? Itu masih lu bilang. Lah, tapi kan itu bukan job desk-nya. Itu tugas Jadi maksud lu gak kerja? Ya gue ngomong gitu. Cuman yang gue lihat kadang ya itu. Masa lu gak ngeliat di jalan kadang ada orang yang markirin. Ya harusnya ditambah lagi lah. Ya kan Dikasih menurut baju gua itu parkir. sebenarnya harusnya kesadaran masing-masing aja nggak sih sebagai pengendara. Maksud gua kalau mobil gede dari jauh kelihatan pengen muter Oke. mah stop Ya, aja. lu bisa ngomong kayak gitu ke 1-10 orang. Ini kan yang berkendara kan banyak cuy. Gak mungkin 10 orang. Bisa ratusan. Ayo. Apalagi kalau misalkan orang yang buru-buru berangkat kerja. Nganterin anak sekolah udah terlambat. Anjing susah banget ternyata. Nah, di lu minta kontra. Sekarang gue. Lu tiba-tiba tukang parkir belokan anjing. Ya kan itu parkir liar juga. Lu bilang sama aja kan. Iya sih. Itu kan lahan orang. Nah, kalau Ya gimana? Yang mau diandalin siapa coba? Kalau nggak ada mereka kan? Bener nggak? Harusnya tuh di sama pemerintah dikasih kan. Dikasih kayak kerjaan lah untuk. ya kan udah ada ininya, udah ada profesinya yang ngurus parkir gitu kan. Ya apa? Udah balik lagi nih, menurut lu gimana tuh parkir yang di tikungan tuh yang Ya udah. mengatur jalan? Intinya nggak Nggak setuju boleh. gua. Nggak setuju. Kalau menurut gua kalau nggak ada mereka itu rawan kecelakaan loh. Karena seberguna apapun sesuatu, kalau ilegal nggak. Ya ilegal nggak oke. Cuman menurut gua kalau misalkan nggak ada mereka itu rawan kecelakaan gitu loh. Menurut gua ya. Ya. Karena kan namanya orang kan punya karakter berbeda, punya kesibukan masing-masing. Apalagi kan mobil semua ada, kayak Transjakarta ada, truk ada, kontainer ada, motor ada, mobil sedan ada, semua ada. Yang naik sepeda ada. Itu menurut gua sangat ngebantu sih cuy. Ya menurut gua ya. Pro anjay. Gua sangat pro. Ya lu sangat pro lah berarti lah. Berarti lu jiwa lu tuh harusnya dari awal lu pro tukang parkir ya. Jangan kontra. Tadi udah gua kontra, gua kasih karena lu bingung. Sekarang tuker balikan nih, Ya karena pro. gua nggak ngebawa tukang parkir pengkolan anjir. Itu kan sama aja parkir liar kan. Menurut gua kalau parkir liar yang di situ gua setuju aja sih. Ya, tapi kan yang itu mah fungsional, ada fungsinya. Ya intinya kan parkir liar. Yang dibahas kan parkir liar. Tapi kan itu nggak parkir, Apa? jalan. Parkir kan diem. Berhenti ya. Sama aja lah. Orang yang mengatur kendaraan itu disebut tukang parkir. Kalau menurut gua. Tapi parkir tuh harus diem gak ya? Enggak lah. Kan parkir. Tukang parkir itu mengatur kendaraan cuy. Menjaga kendaraan, mengatur kendaraan, lu mau belok ke sini, lu parkir di sini. Itu tukang parkir, fungsinya banyak. Bukan cuman ngejagain motor. Terus nih ada kelebihannya juga deh. Parkir liar. Banyak anjing. Biar
Ngebela banget tuh. Gue ngebela banget. Tadi lu ngasih gue pro. Ini kan pengalaman aja, pengalaman. Kadang tuh gue parkir liar tuh yang setuju tuh kayak, oke. Kadang tuh kalau misalkan gue udah selesai belanja nih, ya kan. Misalkan Indomaret nih ada tukang parkir kan. Ya, Nah itu kan jatuhnya nggak resmi ya. Parkir liar dong, bener gak? Nah kadang tuh gue respect tuh sama dia. Misalkan gue parkir nih, gue udah selesai belanja, gue keluar, itu sama dia diawasin cuy. Sampai gue belok, sampai gue mau ke arah mana, ditanyain ke arah mana mas ini. Nah itu gue respect sih cuy. Menurut gue dia berguna gitu loh. Itu harusnya tukang parkir kayak gitu. Jadi nih dia bener-bener gue ngasih, padahal gue ngasih cuma 2.000, 3.000. Bener ya mas, di stopin, dipriwitin, sampai gue belok, aman, selamat. Gue respect sama tukang parkir liar yang kayak gitu sih. Dia bukan sekedar kayak cuman ngambil duitnya aja. kita kan nggak satu kubu ya tadi. Ah ya. Jadi gua ngaku kalah sama dia, jadi dia dapat poin. Jadi kita lihat Satu aja. lah, kita hitung dari 0 aja ya. Berarti Oke, gue lu 1-0 poin, ya. gua 0. Ya, tapi Jadi, ini oke, sebelumnya ini gue tidak menjelekan tukang parkir manapun ya sebelumnya ya. Mau resmi ataupun liar ya. Ini kan cuman pendapat kita aja kan. Dan kita minta maaf kalau misalkan menyinggung perasaan kalian semua kan. Ya, intinya sih gitu. intinya Intinya ya kita nggak ada apa nggak namanya ada tujuan ini ya. Maksudnya Untuk bukan menjelekan. tujuan ya apa? Menjelekan ya, Ya. antara parkir liar dan parkir resmi ya. Kita nggak ada menjelekan itu semua. Cuman ini emang pendapat pribadi. ya, pendapat pribadi aja. Jadi karena lu dapat 1 poin, gua 0. Jadi di konten berikutnya lu yang milih topik, Cok. Oke, siap. Gue bakal milih topik. Topiknya yang ringan aja. Oke, kita bahas apa ya kira-kira ya? Itu urusan lu lah, lu yang mikir ya. Jadi buat kalian nih, kalau misalkan kalian juga mungkin punya Topik topik, bisa komen. nanti kita bahas di sini berdua. Atau mungkin nanti ada teman kita satu. Mungkin kita akan mengundang juga bintang tamu ya kan. Kalau gitu berarti harus ada yang 2 orang dong. Misalkan gua kontra berdua, lu sendiri. Jadi silakan tunggu video berikutnya. Oke. Lanjut, Bib. Closingan dong lo. Gue mulu yang closingan. Closingan juga. Tadi lu closing, bocah.